Ya, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita segala puji bagi Allah, kita memuji Allah, kita memohon pertolongan kepada Allah, dan juga kita memohon ampunan kepada Allah. Kita juga berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan amal kita. Dan siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang dijauhkan dari petunjuk Allah, maka tidak akan ada yang dapat memberinya petunjuk. Alhamdulillah, kita disampaikan kembali pada sesi Jumat kali ini dan acara kajian dari hadis Arba'in An-Nawawi dengan Ustadz Dr. Topan Setiadipura. Alhamdulillah kita juga bisa selalu diberikan istiqomah kepada Allah. Sebelum kita mulai, saya ingin sedikit memberi nasihat kepada diri saya sendiri dan juga sahabat-sahabat akan sebuah statement dari Rasulullah berupa bahwa ikatlah ilmu dengan menulisnya. Dan artinya dalam 1,5 jam ke depan, insya Allah kita bisa menjaga fokus kita dan juga untuk bisa mengikat ilmu yang akan kita dapatkan dengan menulisnya. Dan juga nanti salah satu cara mengikat ilmu yang lain adalah dengan mengamalkannya. Dengan begitu kita bisa fokus dan kita bisa menuntut ilmu agama dengan baik selama 1 jam dan juga nanti diakhiri dengan tanya jawab. Baiklah, kita mulai kajian malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustadz Topan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Vektor sudah membuka dan jazakumullah khair ikhwah dan akhwat yang hadir di sini. Semoga Allah SWT memberkahi majelis kita, ya, menjadi majelis ilmu yang insya Allah berkah, ya, di dunia dan juga insya Allah berkah di akhirat. Kita akan lanjut pembahasan kita. Terlihat ya sharingnya ya. Insya Allah kita akan lanjut di hadis yang ketiga. Alhamdulillah selama 5 pekan terakhir kita sudah tamat muqaddimah, ya, terkait yang Vektor bilang tadi mencatat ilmu, ya, mengikat ilmu dengan mencatatnya. Kita sebenarnya sedang mencoba melengkapi catatan-catatan pembahasan kita. Insya Allah pada waktunya akan segera kita share. Akan beberapa catatan sebenarnya sudah sempat di-share ke sebagian antum, ya. Muqaddimah yang diberikan oleh Imam Nawawi, ini tradisi yang baik, ya, membaca buku para ulama kita dimulai dengan membaca muqaddimahnya, ya. Kadang kita terlewat, ada beberapa hal yang menarik. Lalu hadis pertama tentang niat dan hadis kedua masing-masing 2 pekan, dan sekarang insya Allah kita masuk hadis ketiga dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya. Karya Imam Nawawi yang kecil tetapi insya Allah berkahnya begitu luar biasa. Di sini para penulis menjuduli, para orang lain yang menulis buku, termasuk buku yang jadi panduan kita dari sisi khat, ya, buku ini, ya, menambahkan judul Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Kita mulai dengan hadisnya. Mohon maaf malam ini yang tampil saya belum sempat mensyakali, ya.
Insyaallah nanti kalau dibagikan sudah ada syakalnya. An Abi Abdurrahman. Jadi yang ketiga ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Dari Abu Abdurrahman, ini kunyah beliau. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman, namanya Abdullah. Ya, dari Abdullah, putranya Umar, putranya Khattab. Jadi putra Umar bin Khattab. Ya. Jadi hadis ketiga, Imam Nawawi mengambil hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Dua sebelumnya, tentu kita ingat, diambil dari Umar. Ya. Diambil dari Umar, dan yang ketiga baru putranya Umar, ini Abu Man Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mungkin rekan-rekan sering dengar kadang radhiyallahu anhu, kadang radhiyallahu anhuma, kadang radhiyallahu anha, kadang radhiyallahu an huma umumnya ya. Karena bapaknya laki-laki, jadi tetap dibawa. Anhuma, ini ketika bahas ini Ibnu Hajar Al-Haytami dalam syarah Arba'innya mengambil istifadah bahwa diisyaratkan atau diajarkan kalau keluarga atau sahabat yang memang orang tuanya Islam juga, termasuk Abdullah di sini, maka kita memberi doanya anhuma ya, bagi mereka berdua. Qala, Abdullah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kembali, ini diantara kelebihan para sahabat, yaitu mendengar langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, dan memang para sahabat adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita karena Allah tidak memilih kita, tetapi ada jalan insya Allah untuk bisa tetap meraih kemuliaan dengan mengikuti Rasulullah melalui jalan yang dibimbing oleh para sahabat ya. Seperti kita sampaikan di akhir pertemuan lalu dalam doa apa? Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam bagi orang yang beriman, adalah bagi orang yang bertakwa. Maknanya adalah menjadi makmum dulu dari orang yang bertakwa sebelumnya, sehingga kita bisa menjadi imam dari orang-orang yang bertakwa setelahnya insyaallah. Matan hadisnya, isi hadisnya, jadi mulai dari sini ke sini, inilah yang disebut matannya sebenarnya. Isi hadisnya, Nabi kita SAW bersabda yang didengar oleh Ibnu Umar dan dikisahkan akhirnya alhamdulillah sampai kepada kita. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 ya, 5 perkara ya. Yaitu syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. 2 hal tapi disebut satu, yaitu syahadat ya. Sebenarnya di dalamnya ada 2, syahadat la ilaha illallah dan syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamis shalah. Jadi yang membangun Islam, yang membuat Islam tegak ya, adalah pertama syahadat, yang kedua wa iqamis shalah, menegakkan salat ya, bukan mengerjakan tapi menegakkan iqamis shalah, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil baiti ya, haji ke Baitullah, wa saumi Ramadan, dan saum Ramadan ya. Di sini urutannya berkebalikan, nanti insya Allah akan kita bahas. Jadi kembali hadis ini isinya ya, dagingnya istilah sekarang ya, matannya adalah perkataan Nabi kita Muhammad SAW yang dikisahkan dalam riwayat ini ya. Tentu kita ingat hadis seperti ini, perkataan Nabi kita Muhammad SAW yang sama di waktu yang sama kadang nyampe ke kita dalam berbagai riwayat ya. Karena ada sahabat yang meriwayatkan secara makna, ada yang meriwayatkan secara betul-betul literally, secara literal. Jadi kalau hadis ini pun riwayatnya banyak ya. Dan ini riwayat yang dipilih oleh Imam Nawawi adalah riwayat yang beliau sebutkan rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang beliau pilih. Tapi kalau kita lihat sini ada catatan,
Selain Bukhari Muslim juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ahmad, Ibnu Manda. Dan kalau kita cek hadis-hadis ini, itu kadang bunyinya, katanya itu tidak persis seperti yang dipilih dalam yang dipilih saat ini ya. Jadi setiap riwayat kadang kata perkataannya tidak persis tapi ada beda. Tapi secara umum maknanya sama, ya maknanya sama. Dan riwayat yang dipilih oleh Imam Bukhari ini, oleh Imam Nawawi maaf di sini, ya yaitu riwayat dari Bukhari dan Muslim, satu-satunya riwayat yang kebalik, haji duluan, saum belakangan. Riwayat-riwayat yang lain, ya, termasuk ini lafaz yang dipilih oleh Imam Bukhari adalah lafaz dari Bukhari. Yang dipilih oleh Imam Nawawi adalah lafaz dari Imam Bukhari yang terbalik, hajinya di depan, ya baru saum. Yang lainnya itu semuanya dengan urutan yang lazim kita kenal, yaitu saum dulu baru haji. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oke, syarah ya atau syarhu wa fawaid, syarah dan faidah hadis yang ini diambil oleh ditulis oleh Imam Nawawi sendiri. Ya. Imam Nawawi berkata, ini di antara hal yang menjadi semangat dari kajian ini selain memahami maknanya juga semangat menyimak perkataan dari ulama kita secara langsung. Jadi tentu kita sebagai muslim kita sangat ingin ta'zim yang paling tinggi tentunya kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mendengar kalamullah kita harusnya perhatian. Artinya ambil kata misalnya idola umumnya bangsa Indonesia misalnya Bung Karno. Kalau orang mendengar kalimatnya Bung Karno yang khas, kan kalau dia mengidolakan tentu akan tergugah. Wah, ini kalimat idola saya, siapapun idolanya. Maka seorang muslim dia harusnya perhatian ketika kalamullah, perkataan Allah dibacakan, siapapun yang membacakan. Dan bahkan dalam ayat Al-Quran disebutkan fa'idha quri al-Quran, jika Al-Quran itu dibacakan fa'ansitu lahu, maka apa dalam ayatnya, maka dengarkan dan diamlah. Artinya diam dan dengarkan. Artinya ada dua perintah, diam, dengarkan. Dan di ujung ayatnya la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Jadi di antara jalan mendapatkan rahmat adalah kalau mendengar kalamullah, diam dan perhatikan. Ya, diam dan perhatikan. Meskipun tentu itu tidak jatuhnya wajib ya, tidak jatuhnya wajib. Ya. Artinya kalau kita sedang ada urusan lain ya tetap kita kalau memang tidak memungkinkan untuk diam dan mendengarkan ya kita tetap lanjutkan aktivitas kita. Ya, tetap lanjutkan aktivitas kita. Agak belok tapi mumpung di situ ya ada sahabat lain saya kisahkan tanpa saya bawa nasnya langsung tapi yang saya hafal ya tentang sujud tilawah. Ada sahabat yang membacakan itu kepada Utsman, tetapi Utsman tidak sujud tilawah. Lalu dikatakan kenapa tidak sujud tilawah? Utsman bilang karena saya tidak istami'lah, saya tidak menyimak. Ya. Karena Utsman sedang tidak menyimak ayat tersebut, sedang ada aktivitas lain dan dia tidak sujud tilawah. Ya. Poinnya adalah tadi ta'zim kepada kalamullah, setelah kalamullah, kalam Rasulullah SAW, perkataannya sahabat dan termasuk di situ nanti di bawahnya lagi perkataan para ulama. Ya. Selanjutnya di sini perkataan dari Imam Nawawi. Ya. Dan tambahan dikit lagi. Ya. Kalamullah, kalam Rasulullah SAW, kalam sahabat dan para ulama kita umumnya berbahasa Arab. Umumnya. Ya. Ini ada pesan implisit. Mari kita belajar bahasa Arab. Meskipun ya sesuai dengan apa yang bisa kita luangkan waktunya. Kalau bisa, alhamdulillah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Imam Nawawi mengatakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, maksudnya menurut Imam Nawawi, faman ata bihadhil khams, barang siapa yang datang dengan 5 perkara ini, ya, faqad tamma islamuhu, maka telah sempurna keislamannya. Ya. Jadi keislamannya akan sempurna kalau dia memberikan atau dia datang dengan 5 hal ini. Yaitu tadi apa? Syahadat, salat, zakat, saum dan
haji. Kama anal bait, sebagaimana al-bait, ya, rumah atau bangunan, yatimu bi arkanihi, akan menjadi sempurna dengan rukun-rukunnya, atau diterjemah tonggak-tonggaknya. Ya, sebagaimana rumah bisa tegak dengan tonggaknya, dengan tiang-tiangnya, begitupun keislaman seseorang bisa sempurna, bisa tegak dengan sempurna ketika ada 5 hal ini. Ya. Kadzalikal Islam, ya. Kadzalikal Islam. Begitu juga Islam, yatimmu bi arkanihi, akan sempurna dengan rukun-rukunnya, wahya khams, dan itu ada 5. Ya. Dan alhamdulillah sejak kecil kita belajar ya, rukun Islam ada 5. Nah, tinggal masalahnya sejauh mana kita menginternalisasi 5 tersebutnya, mulai dari syahadat, sholat sampai haji. Ya. Jadi kembali perkataan Imam Nawawi, ya, faman ata bihadhil khamsah, barang siapa yang datang bi khams, dengan 5 tonggak ini, faqad tamma islamu, maka telah sempurna keislamannya. Maka tentu kita harusnya ingin menyempurnakan keislaman kita dengan menyempurnakan 5 tonggak ini. Ya. Beliau tambahkan, wahada, dan hal ini, bana'un ma'nawiyun, bangunan maknawi, bukan bangunan hissi. Hissi artinya bangunan fisiknya. Syubbiha bil hissi, yang dipermisalkan dengan al-hissi. Al-hiss itu sesuatu yang fisik, sesuatu yang bisa diindra. Wa wajhu syabhu annal bana al-hiss idza inhadama ba'du arkanihi lam yatim. Dan sisi permisalannya, wajhu syubh, artinya sisi dimisalkannya dari sisi apa? Bangunan maknawi, yaitu Islam, ya, dengan bangunan yang bisa kita indra, yang bisa kita bayangkan. Bahwasanya bangunan hissi itu idza inhadama, kalau rusak, kita paham ya, kalau rusak tiang-tiangnya, ya, ba'du arkanihi lam yatim, maka tidak akan sempurna. Ya, tidak akan sempurna, bisa maknanya roboh, atau kalaupun tidak roboh, tidak lurus lah ya. Nah, orang Sunda bilang apa? Dengdek, aneh, ya nggak bagus lah bangunannya kok begitu, karena tiang-tiangnya tidak sempurna. Begitupun seorang muslim, bayangan orang muslim itu begitu, tapi ketika melihat dalam kenyataannya kok tidak sama dengan bayangan orang muslim sebagaimana digambarkan dalam nas Al-Quran maupun sunnah maupun hadis Nabi kita SAW, mungkin ada tiang-tiangnya yang tidak, ya, atau belum terbangun dengan baik. Jadi dimisalkannya seperti itu, dan ini kembali diantara cara mengajar Nabi kita Muhammad SAW yang perlu untuk kita teladani. Ya. Bagaimana beliau memberikan penjelasan sesuai dengan sesuatu yang bisa difahami. Ya. Artinya bangunan kan jelas ya. Orang bangunan ketika tiang-tiangnya itu rusak, maka bangunannya akan tidak seimbang, bahkan bisa roboh. Ya. Fakadzalika al-bana al-ma'nawi. Begitupun bangunan maknawi. Jadi bukan bangunan fisik, tetapi bangunan yang sifatnya maknawi, dalam hal ini Islam. Jadi ketika tiang-tiangnya rusak, ya, seorang muslim tapi misalnya dari sisi saumnya bermasalah, ya, atau hajinya, atau zakatnya. Bahkan apalagi kalau yang paling utama yaitu syahadatnya. Ya. Jadi ini pesan utama yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi melalui hadis ini. Ya. Dan ini menguatkan mengapa sampai Imam Nawawi kembali membawa hadis ini. Kalau kita ingat, di hadis kedua kan sudah ada sebenarnya. Ketika Jibril datang dan bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, saat itu sahabat belum tahu itu Nabi Jibril, kan diantara malaikat Jibril, kan diantara pertanyaannya, akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Maka dijawab dengan rukun Islam juga. Islam adalah kamu bersyahadat, kamu sholat, kamu zakat, kamu saum, dan kamu haji. Ya. Tapi saking pentingnya, Imam Nawawi kembali mengulang lagi di hadis yang terpisah khusus tentang rukun Islam. Ya, khusus tentang rukun Islam. Jadi boleh dibilang 2 paragraf ini pesan utama dari Imam Nawawi. Bagaimana Nabi kita SAW mengandaikan, memisalkan Islam yang merupakan bangunan maknawi dengan bangunan, ya, bangunan secara fisik.
Walihada, dan oleh karena itu, qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, as-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Ya. Uh, dalam hadis, salat adalah imaduddin, adalah tiang agama. Ini di antara nas yang masyhur, ya, hadis yang sering dikenal, ya. Salat adalah tiang agama, faman tarakaha, barang siapa meninggalkan salat, ya, faqad hadamaddin, maka dia telah menghancurkan agama ini. Ya. Pesan dari Imam Nawawi seperti tadi konsepnya. Barang siapa menghancurkan tiang-tiang dari bangunan, maka dia akan menghancurkan bangunan itu. Tapi kalau yang hancurnya cuma dinding, mungkin ya dindingnya hancur, ya, tidak sempurna, tetapi ketidaksempurnaannya tidak merusak bangunan utama itu sendiri. Ya, tidak merusak bangunan utama. Dan ini menarik, ya, dari pengalaman mungkin sebagian teman ada ketika gempa di Tokyo yang gede. Waktu itu saya di masjid, ya, di Masjid Asakusa lantai 5, dan masjid itu mulai terlihat retak-retak, ya. Tapi ketika ada ahli sipil datang, dia tenang aja. Padahal kita udah ngeri karena yang retak itu gede gitu. Tapi dia lihat, oh ini bukan dinding, bukan kolom, bukan tiang. Jadi kalau bukan tiangnya yang retak, masih tenang. Jadi perlu khawatir kalau meskipun sedikit tapi itu kolom atau tiangnya yang rusak. Permisalannya seperti itu. Ya, hadis ini. Hanya di sini ada catatan tentang hadis ini. Ya, di sini disebutkan hadis ini sendiri dinilai oleh Al-Hafiz Al-Iraqi, ya, dalam takhrij Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin tentu masyhur, ya, karyanya Imam Ghazali. Dan karya Imam Ghazali ini memang ini menjadi diskusi menarik. Ya. Banyak ulama yang mentakhrij, ya, menilai kesahihan dari atau nilai derajat dari hadisnya. Khusus hadis ini Imam Hafiz Al-Iraqi menilai ini hadisnya dhaif atau hadisnya lemah. Tetapi secara makna, ya, maknanya sebagaimana dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Hakim, ya, dalam hadis lain ini juga terdapat di Arba'in Nawawi, nanti akan kita bahas. Ra'sul amri al-Islam, penghulu semua urusan adalah Islam. Ya. Wa amuduhu as-salah, dan tiangnya adalah salat. Jadi lafaz hadis yang sahih, wa amuduhu as-salah, dan tiangnya atau tonggaknya adalah salat. Ya, di sini Imam Nawawi membawakan hadis yang insya Allah maknanya didukung oleh hadis sahih tadi, ya. Dan di sini hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi di sini, salat ada imaduddin, tiang agama, faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa meninggalkan tiang itu, tidak melaksanakannya, maka dia menghancurkan agama. Ya. Dan ini juga mungkin perlu kita sampaikan, sebuah hadis yang dinilai dhaif, ya, lemah, tidak otomatis isinya salah. Ya. Sebuah hadis yang dinilai lemah tidak otomatis isinya salah. Ketika kita menilai hadis itu dhaif atau lemah, maka yang kita sampaikan sebenarnya bahwa kita tidak bisa menyandarkan perkataan itu dalam bentukan persis seperti itu dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penilaian hadis itu dhaif, sahih atau hasan tidak otomatis mengatakan tentang maknanya jeleknya. Kalau apakah otomatis maknanya bagus, ya? Kalau dia sahih dan hasan, maka itu perkataan Nabi kita Muhammad SAW, maka otomatis bagus. Ya. Tapi kalau tidak perkataan Nabi kita SAW, tidak otomatis jelek. Wa kadzalika yuqasu al-baqiyah. Begitupun dikiaskan yang lainnya. Jadi ini kan tentang salat, ya. Yang lainnya dikiaskan seperti itu. Ya. Ini ada menarik di sini Imam Nawawi menyampaikan sebuah syair, ya. Wa mimma qila fil bana'il ma'nawi. Dan di antara yang dikatakan dalam bana al-ma'nawi, bangunan ma'nawi. Ini karena tempatnya kegedean. Sebenarnya ini satu baris, ya, satu baris, sebagaimana syair yang biasa kita. Kurang lebih mananya, saya malah belum sempat. Karena saya copy paste dari sebuah aplikasi yang dikenalkan oleh Ustaz Rahmat Tena. Ternyata di aplikasi itu syair ini dilewat. Saya baru sadar tadi bahwa ada yang terlewat. Syair yang dibawakan oleh Imam Nawawi adalah banal umuru bi ahli din ma saluha.
Ya, banal umur artinya bangunlah sesuatu, kurang lebih terjemahnya ya. Karena syair kadang ada makna yang tersirat yang tidak bisa diterjemah, atau kemampuan kita terlalu lemah untuk menerjemahkannya. Banal umur bi ahli din ma salwa. Artinya bangunlah sesuatu bi ahli din, oleh ahluddin, orang ahluddin, orang yang mengenal ad-din, agama ini. Ma salwa, apa yang mereka tidak perbaiki. Wa in tawallau fabil asrari tunqadu. Dan jika kalian berpaling dari membenarkan itu, fabil asrari tunqadu, maka kalian akan dicela oleh orang-orang yang jahat. Ya. La yasluhun nasu fawda, manusia tidak akan baik ya dalam keadaan fawda. La sarata lahum, tidak ada sarata. Allah alam, saya terjemahkan sarata artinya kebaikan atau keunggulan bagi mereka kalau mereka dalam keadaan yang fawda, yang chaos gitu ya, unorganized. Wala sarata idza juhaluhum sadu, dan tidak ada keunggulan jika orang-orang yang bodoh di antara mereka yang sadu, yang memimpin. Ya. Sehingga ajakannya banal umur bi ahli din, bangun sesuatu oleh ahluddin, orang yang ngerti agama. Wal baitu la yabtani illa lahu amadun, dan bangunan tidak akan terbangun kecuali ada tiangnya. Wala imadun idza lam taris autan, dan tiang itu tidak akan kuat ya kalau tidak ada ikatannya, kalau tidak ada ikatannya. Ini makna harfiahnya kurang lebih seperti itu. Ya. Poinnya adalah bagaimana wal bait la yabtani illa lahu amad. Dan bangunan itu tidak akan terbangun kecuali ada tiangnya. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan baitnya. Tapi pesan secara umum juga Imam Nawawi ingin sampaikan kepada kita, ya, kurang lebih ini ajakan untuk memperbaiki hal bi ahli din, terutama sini ya. Menarik juga, banal umur, bangunlah hal atau sesuatu bi ahli din, oleh orang-orang yang ahluddin, mengenal agama. Saya ingin tekankan ini, apa itu ahluddin? Ahluddin tentu bukan berarti orang yang ulama atau apa. Ahluddin, saya sampaikan apa yang disampaikan oleh guru kami, Ustadz Abu Yahya Purwanto, ketika menjelaskan Malik Yaumiddin. Adin di Malik Yaumiddin, Yaumiddin adalah hari pembalasan. Karena memang adin itu maknanya adalah al-jaza bil adli, pembalasan secara adil. Dan beliau menerangkan di antara ciri orang yang ahluddin, orang yang mengenal agama, minimal dia itu mengenal bahwa sesuatu itu akan dibalas secara adil. Jadi minimal orang yang ahluddin itu orang yang dia faham sesuatu akan dibalas secara adil. Dan Masya Allah ya, konsepnya sederhana. Orang yang agamanya baik adalah minimal dia mengerti sesuatu akan dibalas secara adil. Sehingga kalau terkait hal yang buruk, dia akan hati-hati. Karena apa? Karena kalau dia berlaku buruk, pasti dibalas secara adil. Meskipun dia berkuasa, meskipun dia kuat, tapi dia sadar, ya, dia bisa berhenti bukan karena orang yang dia zalimi itu mampu melawan, tapi dia sadar saya pasti akan dibalas secara adil. Dan terkait kebaikan, maka kadang kita tidak mau mengerjakan kebaikan karena apresiasinya kurang, balasannya nggak jelas, tidak tersorot kamera, dan lain-lain, popularitas akan jauh. Nah, seorang yang ahluddin juga akan semangat mengerjakan kebaikan, meskipun mungkin orang-orang tidak menilai itu favorit. Orang-orang menilai itu bukan jalan kemasyhuran, ya, bukan jalan yang membawa ke popularitas. Tapi selama dia yakini itu adalah al-khair, kebaikan, maka ahluddin, orang yang ngerti semua akan dibalas secara adil, dia tetap akan mengerjakannya. Ya, itu satu sisi dari ahluddin yang menarik. Ya. Dan tentu ada sisi lain yang umum, secara umum bahwa ahluddin, karena makna lain din adalah memang syariat. Artinya orang yang mengenal syariat ini. Ya. Tapi penjelasan yang tadi mungkin menarik. Ahluddin minimal dia memahami, menghayati, dan itu menjadi arah dalam pekerjaan atau amal dia sehari-hari, bahwasanya segala sesuatu akan dibalas secara adil. Ya, jadi dia bukan berhenti karena takut KPK atau takut siapa ya, tapi dia berhenti karena takut dibalas secara adil. Ya. Kembali ke tema
di sini wa qad daraballahu mathalan lil mu'minina wal munafiqina faqala, dan Allah telah membuat permisalan bagi orang-orang beriman dan orang-orang munafik. Ya, Allah mencontohkan. Jadi di ayat surat Taubah ayat 109 Allah menyebutkan afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Jadi orang-orang yang munafik, ya, disebutkan mendirikan bunyanahu, bangunan mereka. Ini di terjemahan masjidnya. Saya ambil terjemahnya langsung dari add-on-nya di Word, ya. Ada add-in di Word, jadi langsung terjemah, tinggal menunjuk ayatnya. Di atas dasar ketakwaan kepada Allah dan keridhoannya yang itu terbangun kuat, ataukah orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang mau runtuh, lalu bangunan itu jatuh bersama dengan dia ke dalam neraka jahanam. Ya, jadi permisalan yang Allah berikan bagaimana orang-orang mukmin dan orang-orang munafik, ya, dari sisi bangunan maknawi yang mereka bangun, dan Allah juga memisalkan dengan bangunan hissi atau bangunan fisik. Ya. Sini penjelasannya melalui syubbiha bana'ul mu'min billadzi wada'a bunyanuhu ala wastitud. Artinya Allah memisalkan, ya, orang mukmin itu dengan bangunan orang mukmin dengan bangunan yang ditempatkan di tempat yang kokoh, ya. Di tempat yang kokoh di sini itu jabalun rasikh, ya, yaitu gunung yang kokoh. Ya. Jadi kuat, dari fondasinya kuat. Sedangkan wasyubbiha bana'ul kafir, orang-orang kafir dimisalkan dengan bangunan yang diletakkan di ala tarafi jarf bahrihar. Jadi dimisalkan di pinggir jurang, artinya dekat ke laut. Fa'akalahul bahr fa'anhara, maka dia akhirnya masuk ke laut, ya, tenggelam di laut, ya, dan itu dimisalkan fadakhala jahannam, dan dia akan masuk ke neraka jahanam. Artinya pondasinya tidak kuat. Jadi bagaimana orang yang tinggal di bukit, artinya di bukit pinggir pantai yang mau runtuhnya, dengan orang yang tinggal dengan pondasi yang kuat. Ya, jadi permisalan Allah bisa diberikan juga di surah sini, surah At-Taubah ayat 109. Ya, silakan bisa dicek kembali surah At-Taubah, permisalan yang Allah berikan. Sama dengan hadis ini, jadi permisalan bangunan maknawi dimisalkan dengan bangunan fisik. Perkataan Rasulullah SAW bahwasanya Islam ala khamsin, ya, bi khams. Di sini Imam Nawawi menekankan ala di sini maknanya bukan di atas, tetapi bimakna alba, bi. Jadi bunyal Islamu bi khamsin, dengan 5. Ya, karena menurut beliau lakanatil khamsa kharijah anil Islam wa huwa fasid. Seandainya dimaknai secara maknawi ala artinya di atas, seakan-akan pondasinya adalah yang 5 lalu Islam di atasnya. Jadi seakan-akan satu hal yang berbeda. Ada pondasi itu hal yang lain, dan ada Islam di atasnya. Jadi beliau membawa dalam makna bahasa Arabnya adalah bi khamsin. Atau mudahnya bagi kita, maknanya adalah bukan di atas dalam artian ada tiang-tiangnya lalu Islam di atas, seakan-akan Islam dan tiang itu satu hal yang berbeda. Tapi tiang-tiang itulah bagian dari Islam yang membangun bangunan Islam secara keseluruhan, ya, secara makna seperti itu. Ya. Artinya ini mungkin ada orang yang bisa jadi datang dan dia ahli bahasa mengatakan Allah itu sesuatu di atas sesuatu yang terpisah. Ya. Misalnya cangkir ada maktab di atas meja. Maka cangkir dan meja itu dua hal yang terpisah. Maka secara bahasa Arab ala bisa juga bermaknanya bi, seperti ini. Ya. Jadi poinnya kembali bukan ala di atas menjadi sesuatu yang berbeda, ya, seperti buku di atas meja. Buku dan meja suatu hal yang terpisah. Ya. Tapi ini maknanya dengan artinya buku dan meja itu seakan-akan satu bangunan Islam itulah. Ya. Jadi rukun Islam, ya, Islam itu sendiri. Ya. Itu satu sisi. Wa yahtamilu an takuna bi makna min. Bisa juga dengan makna min. Ini secara bahasa. Tapi dari sisi ini, ya, mudahnya langsungnya beliau contohkan dengan surah Ma'arij ayat 30 juga.
Baik, kesimpulannya al-khamsah al-madhkurah, 4 atau 5 yang disebutkan di sini, kalau kita pakai min maka maknanya yang 5 ini yang utama, fondasi yang utama, ya, betul bukan fondasi, tiangnya yang utama, ya. Wa amma tatimmat wal mukammalat, sedangkan yang penyempurna dan ya penyempurna, kabaqiyatil wajibat, kewajiban-kewajiban yang lainnya, wasairil mustahabat, dan hal-hal yang mustahab yang lainnya selain 5 hal ini, fahiya zinatun lil bana, maka itu adalah perhiasan bagi bangunan ini. Jadi maknanya yang 5 inilah yang utama, ya, dan yang lain-lain itu kan ada juga yang wajib dan lain sebagainya, tetap ada yang wajib. Dia penyempurna dari yang 5 ini. Tapi yang 5 inilah yang perlu, benar-benar perlu ada. Itu maknanya. Kalau dimaknai dengan makna secara bahasa min, ya. Bunyal Islamu ala khamsin, bimakna secara bahasa bunyal Islamu min khamsin, dari 5. Artinya ada yang lain, tetapi 5 inilah yang paling utama, ya, yang paling penting bagi bangunan Islam. Di sini Imam Nawawi menguatkan argumen tadi dengan mengatakan waqad warada fil hadis, terdapat dalam hadis bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Bid'un itu angka 3 sampai 9 ya. 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Dan yang paling bawah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi menyingkirkan gangguan dari jalan itu bentuk keimanan. Artinya bagian dari bangunan iman, tetapi tidak masuk yang 5 besarnya, 5 bangunan utamanya. Itu maksud Imam Nawawi. Jadi cabang-cabang tiang-tiangnya itu seakan-akan dengan hadis ini beliau mengatakan ada 70-an sekian, ya. Karena iman juga seperti kita bahas sebelumnya juga ketika dia sendirian maka iman itu ada Islam di dalamnya. Ya, ini prinsip yang kita pelajari di hadis yang kedua. Iman dan Islam itu kalau dia sendirian, dia otomatis bawa temannya, bawa Islam. Tapi kalau dia ketemu bareng, maka dia punya makna masing-masing. Iman terkait keyakinan, Islam terkait yang zahir. Tapi kalau dia sendirian, maka iman itu mencakup akidah dan juga mencakup zahir. Jadi iman di sini bisa bermakna Islam. Jadi tiang-tiangnya ya 70 itu. Semua kewajiban-kewajiban, hal-hal yang sunnah itu penyangga bangunan Islam. Tapi 5 ini tetap yang paling penting. Ya. Dan beliau Imam Nawawi langsung loncat ke haji. Dan ini paragraf terakhir kalau salah dari catatan beliau. Qaulu sallallahu alaihi wasallam wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Haji dan saum Ramadan, beliau menyebutkan hakadza jaa fi hadhihi riwayat. Beginilah urutannya yang datang dalam riwayat ini. Bitakdibil haji ala saum, dengan mendahulukan haji daripada saum. Wa hadza min babi tartib fi dzikri. Menurut beliau ini urutan secara penyebutan saja, ya, dunal hukmi, bukan secara hukum. Lianna saum Ramadan wajaba atau wujiba qabla al-hajj. Karena kalau secara urutan penghukuman, mana yang pertama dihukuman wajib, Ramadan lebih awal. Waqad jaa fi riwayat al-ukhra, dalam riwayat lain taqdim saum alal hajj, didahulukan saum daripada haji. Bahkan kalau diperhatikan ya para ulama yang menjelaskan ini bukan hanya ada riwayat lain, justru cuman ini riwayat yang kebalik. Hanya ini riwayat yang terbalik. Dan para ulama mengatakan bisa jadi memang ini diriwayatkan secara makna. Artinya ada khilaf di situ secara urutan dalam periwayatan, sehingga memang diriwayatkan secara makna, tidak persis secara literal. Ya, ini poin terakhir yang dibahas oleh Imam Nawawi. Jadi syarah Imam Nawawi sendiri hanya sampai situ. Ya, kalau kita lihat poinnya, Imam Nawawi menekankan tentang pentingnya permisalan bangunan tersebut, dan bahwa bangunan ini tadi bukan hal yang terpisah. Jadi ada pondasi, ada tiang, lalu ada Islam, tapi gabungan. Tiang itu bagian dari Islam. Lalu konsep lain yang beliau sampaikan tadi,
tiang-tiang itu yang 5 hanya sebagian sebenarnya, tetapi dia sebagian yang paling utama, ya, sebagian yang paling utama. Ya. Ya, kembali syarah Imam Nawawi itu alhamdulillah kali ini sebenarnya boleh dibilang pendek ya. Maaf. Yang spesial juga di sini Imam Nawawi mengutip syair ya, dan ini diantara kebiasaan para ulama kita. Ya. Selain tadi kalamullah, kalam Nabi kita Muhammad SAW, kalam sahabat, atba'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama-ulama setelahnya, ya, mereka juga gemar menyajikan kalimat-kalimat itu dalam bentuk syair ya, atau nizam. Sebagai tambahan, ya, karena mungkin ini kesempatan baik untuk menambah tentang materi rukun Islam itu sendiri. Poin yang ingin ditambahkan sini, bagaimana lengkap dan bervariasinya konsep ibadah dalam Islam. Perhatikan rukun Islam, ada ibadah batin, syahadat, ada ibadah zahir, sebagian besar zahir. Tapi yang zahir itu juga tersusun dari yang batin. Jadi sholat itu selalu ada sisi batinnya. Ya. Jadi ada batin, ada zahir. Sedangkan syahadat memang lebih ke ibadah batin. Ya. Dan yang lainnya lebih ke zahir. Tetapi kembali dalam Islam, yang zahir selalu dibangun atas ibadah batin. Ya. Sisi batinnya, ya, sisi ruhiyahnya selalu ada. Ya. Tadi disilakan iqamus shalah, menegakkan salat maksudnya memberikan hak salat atau syarat-syarat dan kewajiban salat secara fisik dan juga secara batin. Artinya khusyuk, bukan hanya memperhatikan syarat salat, wajib-wajib salat, ya, rukun-rukun salat, tapi juga harus khusyuk. Jadi ibadah dalam Islam itu ada ibadah batin dan ibadah zahir. Ibadah zahir pun kita lihat bervariasi. Ada yang dengan fisik, ada yang dengan harta, ada yang fisik dan harta. Ini sering para ulama contohkan, termasuk sholat itu fisik, zakat itu harta, saum termasuk di fisik, dan haji fisik dan harta. Meskipun secara detail bisa saling tukar ya sebenarnya. Artinya hanya mungkin zakat yang jelas harta. Jadi ada yang fisik, ada ibadah fisik, ada ibadah harta, ada yang gabungannya. Ada juga ibadah yang melaksanakan sesuatu, ngerjain sesuatu. Ada ibadah yang meninggalkan sesuatu, atau meninggalkan sesuatu. Seperti saum. Saum bernuansa meninggalkan sesuatu, ya, tidak mengerjakan sesuatu. Ada ibadah yang bernuansa mengerjakan sesuatu. Ya, jadi bervariasi. Sebagai wakil mungkin di sini ada ayat di surah Az-Zumar ayat 9, ya. Amman huwa qanitun ana al-laili, tentang orang yang salat malam, ya. Apakah kamu wahai orang musyrik lebih beruntung ataukah orang ini? Ini adalah penjelasan tentang orang-orang berilmu. Jadi orang berilmu itu diantaranya digambarkan dengan ayat ini. Sifat mereka apa? Ana al-laili sajidan wa qaim. Jadi di waktu malam mereka sujud dan qaim. Sujud dan berdiri. Maksudnya salat. Tapi poinnya inilah ibadah fisik. Ada zahirnya. Tapi bukan hanya fisik, ternyata mereka juga yahdharul akhirat. Mereka takut kepada hari akhirat. Jadi bukan hanya sujud dan berdirinya, tapi ruhnya itu takut kepada akhirat dan juga wa yarju rahmatar rabbi. Berharap rahmat dari Allah SWT. Jadi lengkap, takut dan harap. Nah, ini yang disebut kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu, yaitu yang ini nih, yang di atas ini, dan orang yang tidak tahu, yang selainnya. Ya, jadi bagaimana dalam Islam amal itu bervariasi, ya. Dan itu yang membuat kita bisa bisa istiqamah. Kadang kita semangat untuk yang fisik, kadang yang ini dan yang lain sebagainya. Tentang rukun Islam di sini berapa poinnya? Tambahan, alhamdulillah ada waktu sedikit. Tentang syahadat, bagaimana syahadat sebagai pintu masuk menjadi muslim. Dan syahadat, rekan-rekan sekalian, pada intinya sebenarnya mewakili iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Ya. Bahkan dalam riwayat lain, hadis ini berbunyi antuk mina billahi wa bir Rasul. Beriman kepada Allah dan Rasul, baru
iqamis shalah dan lain sebagainya. Jadi syahadat itu mirip dengan dua rukun iman yang pertama, iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Memang isinya begitu ya. Jadi ini lihat terkait bahwasanya memang syahadat yaitu iman kepada Allah dan Rasul. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah, orang yang beriman hanyalah orang yang beriman kepada Allah wa rasulih dan kepada Rasulnya, dan ada lanjutan. Poin dari potongan ayat ini bahwasanya la ilaha illallah atau syahadat itu pintu masuk ya, menjadi seorang muslim, dan intinya adalah menguatkan iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. La ilaha illallahnya sendiri maknanya, ini yang disebutkan para ulama kita, la ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud yang disembah secara benar bihaqqin kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan maknanya tidak ada yang disembah, karena kalau tidak ada yang disembah selain Allah itu mengingkari kenyataan. Nyatanya banyak yang disembah selain Allah SWT. Dan di sini catatan lagi, tidak ada ilah. Ilah itu maknanya disembah secara hak. Siapa itu ilah? Apa itu ilah? Para ulama menerangkan dalam buku-buku akidah, ilah adalah yang diibadahi dengan memberikan rukun-rukun ibadah, yaitu cinta, harap, dan takut. Jadi rukunnya ibadah itu cinta, harap, dan takut. Jadi kalau kita cinta sesuatu, berharap begitu besar kepada sesuatu, dan takut begitu besar kepada sesuatu, bisa jadi itu sampai pada level kita tanpa sadar menjadikannya sebagai ilah. Dan ilah-ilah selain Allah, itulah yang dalam istilah akidah kita disebutnya taghut. Ya, taghut. Mungkin selintas saja istilah-istilah. Jadi sesuatu yang lain yang kita berikan cinta, harap, dan takut, per istilah akidah kita istilahnya taghut. Sehingga tidak ada ilah yang kita berikan cinta, harap, dan takut kecuali Allah. Ya. Ini contohnya, jadi rukun ibadah itu kita cinta. Misalnya walladzina amanu asyaddu hubbalillah, orang yang beriman begitu kuat cintanya kepada Allah SWT. Dan harap dan takut digabungkan di surah Al-Anbiya ayat 90. Dan ini yang tadi kita bilang secara batin, ibadah kita harus ada cintanya, cinta kepada Allah SWT yang memerintahkan, ya, harus ada rasa harapnya, berharap balasan, pahala, ridho Allah SWT dari ibadah tersebut, dan takut. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kalau kita menselisihinya. Ya. Itu syahadat yang pertama. Syahadat yang kedua adalah makna syahadat Muhammad Rasulullah. Ada 4 poin. Saya singkat aja. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat rekamannya kalau mau muraja atau ngulang. Ada 4 yang sering disebutkan para ulama adalah membenarkan kabarnya. Jadi iman kepada Rasul, pertama membenarkan kabarnya. Apa informasi yang datang dari Nabi kita SAW, maka kewajiban kita adalah tasdiquhu fima akhbar. Tasdiq, membenarkan fima akhbar. Apa-apa yang beliau kabari. Kalau tidak ada perintah, jadi hanya informasi. Ya. Baru yang kedua, mentaati perintahnya. Ta'atuhu fima amar. Mentaati apa-apa yang diperintahkan. Kalau ada perintah, maka kita taati. Ya, tentu kita bertanya kepada ulama apa maksud perintah tersebut. Ya, menjauhi apa yang dilarang. Ijtinabu manaha anhu. Ya, menjauhi apa yang dilarang. Jadi yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang, dan yang keempat, mengikuti syariatnya dalam ibadah kepada Allah SWT. Atau para ulama sering kali istilahkan juga, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Ya. Ittiba syari'atahu fil ibadah, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dalam ibadah, atau la ya'budullah illa bima syara'a, tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syahadat yang kedua 4 poin ini. Membenarkan kalau itu informasi, mengikuti baik disuruh untuk bergerak ataupun disuruh diam, tidak bergerak. Dan yang keempat, mengikuti syariatnya dalam peribadatan. Jadi kita beribadah kepada Allah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kita paham yang dicontohkan itu tidak sederhana dalam artian
kita bertanya kepada para ulama kita makna dari perintah yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad atau dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin lain yang juga ingin disampaikan, bahwasanya iman kepada Allah dan iman kepada Rasul ini ada dua syahadat tetapi digabung jadi satu syahadat, ya. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa iman kepada Allah saja, tidak kepada Rasulnya tidak. Apalagi Rasul saja kepada Allahnya tidak. Dalam surah An-Nisa ayat 80 disebutkan, ini surah An-Nisa ya. Quran surah An-Nisa ayat 80. Ya, sebutkan siapa yang mentaati Rasul faqad atau Allah. Dia telah mentaati Allah. Jadi keimanan dan ketaatan kepada Rasul itu sama dengan keimanan ketaatan kepada Allah. Ini tidak bisa dipisah-pisah. Ya, singkat. Ini tentang sholat, pensyariatan sholat disebut di surah An-Nisa ayat 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat adalah bahkan termasuk sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Inna salah kanat 'alal mu'minina. Jadi di sini secara bahasa kanat 'alal mu'minina, jadi ini kewajiban bagi orang beriman yang ditetapkan waktunya. Jadi sholat itu ada waktunya ya. Kita hendaknya melakukannya bersegera ketika memang sudah masuk waktunya. Bagi yang pria maka tentu berjamaah ya. Bila memungkinkan, artinya ketika COVID seperti ini mungkin tidak mendukung ya bisa saja ada pengecualian. Ya. Yang jelas perintah sholat ya. Pertama hadis ini, jadi kalau kita tanya apa yang mewajibkan sholat, kita bisa jawab hadis Arba'in nomor 3 ya. Itu pensyariatan sholat. Yang lainnya adalah surah An-Nisa ayat 103. Ini ada catatan kecil. Sekedar reminder, pengingat kewajiban pertama yang akan dihisab adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi semua catatan kita nanti yang diperiksa di hari kiamat adalah sholat. Ya. Rekan-rekan mungkin pernah diaudit, ya, pernah dievaluasi, tentu paham bagaimana deg-degannya dievaluasi atau diaudit. Ya. Dan kita kadang bingung mana yang mau ditanya, ya. Meskipun mungkin ada kisi-kisi. Nah, Allah memberi kisi-kisi nih. Yang pertama diaudit nanti adalah as-salat. Gimana salatnya? Ya, kalau baik salatnya, insya Allah akan baik yang lainnya. Jadi, mari kita perhatikan salat kita. Di sini, mumpung di ayat ini, secara waktu dan tentu secara pelaksanaan. Secara fisik, ya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya kita perhatikan. Dan juga secara ruh. Bagaimana ruh kita bisa hadir. Kalau bisa, sampai di level ihsan yang kita bahas di ayat atau di hadis kedua, ya, ihsan. Seakan melihat Allah atau sadar kita dilihat oleh Allah SWT. Ya, itu sholat. Dan ini kembali kewajiban pertama yang akan dihisab. Dan para ulama sepakat kalau orang yang mengingkari kewajiban sholat, maka dia kufur keluar dari Islam. Kufur keluar dari Islam. Yang mengingkari wajibnya sholat. Ini tentang zakat, ya, yang rukun Islam yang ketiga zakat. Pensyariatan zakat di surah At-Taubah ayat 103. Di dalam surah At-Taubah memang diberikan khud, ambillah min amwalihim, dari harta mereka ambil. Nah, jadi memang terutama di sini adalah pemerintah ya, yang berkuasa ya, dalam masyarakat diperintahkan oleh Allah SWT, khud min amwalihim, ambil dari harta mereka sadaqatan sadaqah tutahhiruhum. Diambil tapi bukan menyiksa, justru tutahhiruhum. Ya. Wa tuzakkihim biha, yang akan mensucikan mereka, akan membuat mereka mentazkiyah, istilahnya membersihkan dan mensucikan mereka. Wasalli alaihim, dan berdoalah bagi mereka. Ini secara fikih praktiknya orang yang menerima zakat itu disunnahkan atau diajarkan di sini untuk mendoakan orang yang memberikan zakatnya. Dan yang dimaksud di sini tentu adalah zakat wajib. Ya. Zakat wajib itu adalah zakat fitri atau zakat mal. Maka perhatikan zakat mal kita ya, dengan syarat dia
melewati nisab, ya, 85 gram emas atau dan juga telah haul 1 tahun. Ya. Perhatikan. Dan ini menarik juga tentang zakat. Ya. Kalau orang yang misalnya ada tuan tanah, saya tidak tahu nih, Kang Teddy ini misalnya, ya, udah kerja di mana? Di Abu Dhabi, di sana bertahun-tahun misalnya, ternyata tuan tanah di Indonesia. Kalau dihitung-hitung ternyata kok zakatnya gede banget gitu. Kok bisa gede banget? Ya memang pada dasarnya yang dizakati kan yang harta yang berdiam setahun tidak produktif. Memang Islam mengarahkan untuk diproduktifkan hartanya gitu. Jangan dianggurkan seperti itu. Kalau produktif maka dia tidak dikenai zakatnya. Zakat mal. Mungkin nanti kalau jual beli yang masuk zakat jual beli dan lain. Jadi zakat dalam makna mensucikan, ya, az-zakah. Secara bahasa zakat juga maknanya nama sesuatu yang berkembang, ya, yang tumbuh atau berkembang. Juga hadis lain, ya, ketika Nabi kita SAW mengutus Mu'ad, maka di antara pesannya adalah ajarkan kepada orang Yaman itu, ya, bahwasanya Allah mewajibkan sedekah diambil dari orang-orang kaya, diberikan kepada orang-orang fakir. Jadi Islam mengajarkan keadilan sosial dalam sila Pancasila, keadilan sosial. Jadi harta dari yang kaya diberikan kepada yang miskin. Kalau yang kayanya tidak hideng, orang sudah bilang hideng, mau menyerahkan sendiri, maka harusnya otoritas yang memang narik zakat itu, ya, ditarik. Tapi tadi bukan untuk otoriter, tapi tutahhiruhum biha, utahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ajaran Islam itu bukan untuk nyiksa mereka, mengambil hak mereka, enggak, justru ngambil hak orang lain yang ada di mereka, yang merusak harta mereka yang banyak itu, sayang. Kalau yang sedikit itu diambil, yang tetap banyak itu insya Allah jadi suci. Sedikit lagi ya, maaf, sudah lebih jam 9. Sedangkan jadi ini tentang zakat. Dan kembali, yang dimaksud zakat dalam hadis ini juga adalah zakat yang wajib tadi. Salat juga yang dimaksud salat yang wajib. Ya. Zakat juga zakat yang wajib. Saum, ya, di sini tentu persyaratan saum sudah masyhur, ya. Ayat yang sangat masyhur, kutiba alaikumus siyam. Ayat ini tentang wajibnya saum. Ramadannya mana? Di ayat 185-nya. Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi ayat ini yang menekankan kepada kita wajibnya saum Ramadan. Jadi seorang muslim di antara tiang dia tadi zakat, dia harus berzakat, mengeluarkan dari hartanya tersebut. Ya, yang utama yang disebutkan secara langsung dalam hadis ini adalah yang wajib-wajib. Tapi tentu kita coba menutupi kekurangan kita di yang wajib-wajib ini dengan zakat-zakat yang sifatnya mustahab sunnah. Ya, infak itu termasuk zakat yang sunnah. Tadi lupa, zakat wajib lain adalah menafkahi keluarga. Ya, bagi bapak yang sudah berkeluarga itu wajib juga. Dan selalu ada tambahan yang wajib adalah yang dinazarkan. Jadi kalau sudah nazar itu kita mewajibkan kepada diri kita sendiri. Dan terakhir ini haji, syariat haji, Allah sebut surah Al-Imran, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Jadi padanya terdapat mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanannya. Man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a ilaihi sabila. Dan terakhir kalau tidak salah dalam catatan saya, man istata'a, tetap konsep mastata'tum. Kita ingat dalam hadis selalu disebutkan haji man istata'a. Sebenarnya para ulama mengatakan konsep mastata'tum, semampu kalian, itu tidak hanya di haji, semua itu tetap ada konsep mastata'tum, semampu kalian. Ya, dalam surah apa ini? Surat Taghabun, ya, ini dalam surah At-Taghabun ayat 16, ya, disebutkan tentang fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Jadi Islam adalah agama yang tadi ya, toleran, istilah disebutkan Imam Nawawi di dalam muqaddimahnya. Di antaranya adalah kita disuruh melakukan sesuatu mastata'na, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita.
Tapi tentu jangan diturun-turunin ya levelnya, karena Allah Maha tahu apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Perlu aja menjelaskan secara khusus eksplisit disebutkan dalam haji karena begitu tampak dan umum beratnya ibadah haji. Ibadah haji mungkin berbeda dengan yang lainnya. Ya, jadi mastata'tumnya pada level yang lebih jelas, lebih umum dan mungkin sampai tidak bisa betul-betul tidak bisa dikerjakan. Tapi sholat, ya sholat orang bahkan tidak bisa bergerak sekalipun dia bisa sholat dengan isyarat. Dia bisa sholat dengan isyarat, dan ini diantara rahmat Allah SWT kepada kita dengan konsep semampunya, ya, mastata'tum. Khair, mungkin itu sekilas yang bisa kita sampaikan. Maaf lebih 7 menit di jam saya. Saya kembalikan ke Vektor. Silakan kamu ada diskusi dan lainnya mau menambahkan, tafadhol. Mangga, Kang Vektor. Baik, terima kasih Ustadz Topan atas ilmunya. Maaf tadi mute. Ya. Mungkin tadi ada saya kurang jelas Ustadz Topan tentang saat tambahan itu Az-Zumar ayat berapa Ustadz ya? Oh, Az-Zumar ayat 9. Ayat 9. Terima kasih. Yang menerangkan tentang sifat orang-orang berilmu ya. Iya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu sahabat yang ingin bertanya, kami persilakan bisa langsung di chat box atau juga bisa dengan pakai mikrofon. Silakan. Enggak. Ya, di chat ini ada Rahmat Sagara. Dianggurkan, ini bahasa Sunda, dianggurkan ya. Artinya dibiarkan begitu saja. Ini konsep tadi tentang zakat. Jadi yang diminta zakat malnya itu harta-harta yang tidak produktif. Dan ini menguatkan nuansa ajaran Islam itu memang kalau dalam bahasa ekonominya itu memajukan ekonomi real ya. Supaya ekonomi itu bergerak. Jangan ada aset-aset ekonomi yang diam begitu saja. Ya. Itu yang tadi kita maksud sebagai kena zakat mal. Mangga. Terima kasih, Ustadz. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan atau bertanya? Assalamualaikum. Ada Pak Ji Sensei itu. Masya Allah. Ahlan wa sahlan, Panji Sensei. Dan teman-teman lain, ahlan wa sahlan. Baik, sambil menunggu, saya ingin bertanya. Ya, tanggung jawab moderator. Saya ingin meminta pendapat Mas Topan tentang, saya pernah menonton acara Hafiz Cilik ya, di YouTube, dan salah satu pertanyaan yang diajukan atau yang diujikan adalah tentang apa bunyi ayat yang ada di halaman sekian dan juga di pojok kanan atau di baris 2 dari bawah, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita tentang itu? Apakah itu sesuatu yang berlebihan? Dalam arti menghafal Al-Quran tentunya kita tidak memungkiri dia baik, tapi kalau dihafalkan secara detail seperti itu, apakah tidak berlebihan dan juga apakah tidak diprioritaskan untuk menghafal kandungan ayatnya dan juga tafsirnya? Apakah tidak itu yang lebih harus diprioritaskan, Mas Topan? Mohon pendapatnya, Ustadz Topan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya. Anda coba jawab ya, nanti kalau mau tambahkan yang lain silakan. Pertama, sesuatu itu pada dasarnya tidak bermasalah, ya, selama dia tidak melalaikan kita dari hal yang wajib. Selama dia tidak melalaikan dari hal yang wajib, ini syarat minimnya. Apalagi yang tadi antum sampaikan, ya, ketika menghafal sampai
dakik, istilah bahasa Arabnya, detail seperti itu, apakah tidak berlebihan? Pertama, secara pelaksanaannya bisa dibayangkan ya, bagaimana anak itu bisa menghafal, pasti banyak sekali pengulangan. Bisa kita bayangkan pasti banyak sekali anak itu, ya semoga Allah merahmati mereka, menjaga mereka, itu banyak sekali pengulangannya. Jadi secara esensi apa yang mereka lakukan itu sesuatu yang berpahala. Ya, karena kita lihat ya satu ayat Al-Quran saja dibaca itu ketika satu ayat dibaca, bukan satu ayat ya, satu huruf dibaca itu 10 kebaikan. Baru bacanya saja. Jadi minimal anak-anak ini minimal itu kalau kita lihat dari prosesnya pasti banyak baca dan ulang-ulang-ulang, itu mereka akan banyak dapat bonus pahala, ya, banyak dapat bonus pahala. Jadi paling minimal apa yang mereka kerjakan itu bukanlah sesuatu yang salah, ya, insya Allah sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang bahkan termasuk baik, dan mungkin itu akan membantu mereka, menguatkan mereka untuk masuk di tahap selanjutnya, seperti untuk bilang kenapa tidak menghabiskan waktu juga untuk tahfiz dan lainnya, untuk memahami maknanya dan lainnya. Memang idealnya ujung-ujungnya kan nyampe ke yang diinginkan dari Al-Quran, ujungnya adalah pelaksanaannya, mengamalkannya, itu ujungnya. Tapi Masya Allah, pembukaannya itu pahalanya udah luar biasa. Tadi bahkan kita berhenti diam mendengarkan Al-Quran saja udah pintu rahmat. La'allakum turhamun. Baru diam dengerin. Bisa jadi nggak ngerti. Jadi kita cuman ingat ayatnya, kalau dengar Al-Quran, diam, perhatikan. Padahal nggak ngerti sebenarnya apa. Insya Allah dia akan dapat rahmatnya. Dengan berkali-kali nggak ngerti, mungkin paling minimal Allah akan menanamkan keimanan dalam hatinya. Kalau Allah memberikan jalan, mungkin dia akan ketemu orang yang bisa mengajarkan dia Al-Quran. Gara-gara dia nggak ngerti. Ya. Gara-gara dia sering dengar ayat Al-Quran nggak ngerti, jadi ketika ada misalnya Ustaz yang mengajarkan bahasa Arab, dia begitu tertarik dan karena ingin ngerti tadi. Karena dia nggak ngerti terus. Itu mungkin jalan rahmat dari Allah SWT. Ya, karena Allah sebutkan la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Apalagi sudah masuk di level tahfiz, membaca, menghafal. Jadi mungkin jawaban saya ya anak-anak itu mungkin on the way ke sana. Ya. Alhamdulillah toh mereka pun masih kecil, ketika mereka mantap secara hafalan sampai di tempat-tempatnya, insya Allah baik, ya, insya Allah baik, asal ya mungkin jangan terus-terus sampai dia nanti besar, khususnya di situ terus, ya, insya Allah bisa diarahkan nanti ke taklim dan lainnya. Dan yang poin lain adalah sangat mungkin di saat yang bersamaan sebenarnya anak-anak itu pun sedang belajar tafsir dan lain sebagainya. Dan mereka jauh lebih siap daripada kita atau orang lain yang tidak menghafal tempatnya. Dan ini istilah yang menarik ya, para ulama sering sampaikan tadi dalam buku Imam ada nama Al-Hafiz Al-Iraqi atau Al-Hafiz. Kita sering dengar ulama disebut Al-Hafiz ya. Al-Hafiz itu maksudnya bukan hafal Al-Quran. Karena memang menghafal Al-Quran itu tidak dibicarakan lagi. Artinya bukan suatu hal yang menarik lagi karena udah umum. Tapi Al-Hafiz itu kalau tidak salah angkanya itu 100.000 hadis. Jadi kalau mau lanjut, memang mereka lanjut minimal menghafal hadis-hadis. Dan tadi poinnya, sangat mungkin di saat yang bersama mereka pun sedang sibuk menghafal hadis. Hanya kebetulan yang kita lihat mereka sedang menunjukkan keahliannya dalam hafalan Al-Quran. Dan ini poin tambahan terakhir adalah dari sisi secara umum ya, kita menilai orang, bisa jadi yang kita tidak lihat itu ada dan tetap baik. Itu kurang lebih faktor yang bisa kita lihat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Mas Topan. Selanjutnya dari Kang Teddy ini sepertinya menyalakan mic-nya. Silakan Mas Teddy. Ya Kang Teddy. Baik. Masya Allah. Kang, ini perihal pilar-pilar Islam ini kan tadi kan dibahas ada aktivitas fisik atau harta ya.
Tapi apakah sebatas itu gitu? Oke, selama kita melakukan sholat, melakukan zakat, melakukan puasa, maka pilar itu sudah terpenuhi. Terus kalau memang seperti itu, kalau syahadat gimana gitu? Apa cukup hanya sekali saja? Apa ketika orang baru mau masuk Islam bersyahadat, oke, sudah terpenuhi gitu. Dan kalau kita yang udah Islam dari lahir, sudah apa namanya, kewajiban itu udah hilang gitu, karena kita udah dari Islam. Apakah seperti itu kita menyikapinya atau gimana? Dan haji misalkan, apakah dengan satu kali haji udah cukup memenuhi pilar itu? Gimana menyikapi pilar-pilar itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum nih, Kang Teddy, Ustaz Teddy. Ya, alhamdulillah ini satu poin menarik bahwasanya apakah pilar itu ada dengan sekali dikerjakannya? Tentu secara umum tidak seperti itu. Ya, khusus untuk syahadat yang membuat dia masuk Islam memang syahadatnya yang pertama kali. Ya. Jadi kalau dia ikut kepada syariat, memang syariat akan mengarahkan dia untuk mengulang-ulang hal tersebut. Ya. Misalnya dengan sholat sendiri dia akan diatur ya tanpa dia sadari. Syariat ini mengajarkan dia untuk mengulang kalimat syahadatnya ya. Dalam sholatnya di tasyahud kita mengulang syahadat. Dan secara umum Nabi kita SAW memerintahkan kita jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Jaddidu artinya perbaharuilah keimanan kalian dengan la ilaha illallah. Jadi memang diajarkan untuk memperbarui kembali tiang tadi. Ya. Bahkan kalau dimisalkan dengan tiang secara fisik, ya, di sini ada tetangga saya nih, Pak Ustadz Suparno, yang tukang sipil ya. Jadi mungkin selain dibangun pertama perlu ada perawatan dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak hanya sekali, begitupun yang lain. Bahkan misalnya sholat, ya. Maka sholat tentu tidak sekali. Ketika dia bahkan sholat yang wajib sehari sekali dan sebagainya, maka dia harus ikut kepada syariat, tidak cukup dengan sekali sholat. Ya. Bahkan yang disebut aqimus sholah itu bukan hanya pernah, tetapi memang dia menegakkan sholat secara dawam sesuai dengan yang diminta oleh syariat. Dia tambah dengan sunnah, alhamdulillah. Kalau dia tidak tambah, tidak apa-apa juga pada dasarnya. Tidak apa-apa maksud saya. Dan ini perlu kembali husnuzon kita kepada sesama kaum muslimin. Kalaupun kita lihat orang tidak mengerjakan sunnah, misalnya, pada dasarnya tidak wajib. Jadi dia tetap bisa mulia dengan yang wajib-wajib saja. Jadi hendaknya kita khawatir atau takut atau sama sekali tidak berani merendahkan orang gara-gara tidak mengerjakan yang sunnah. Karena bisa jadi orang mulia dengan mencukupkan diri mengerjakan yang wajib. Ya. Tapi tentu secara umum, karena kita belum tentu yang wajibnya juga baik, ya sebaiknya ditambah dengan yang sunnah-sunnah yang tambahan. Apalagi ya, kita tahu ya, sunnah di antara sebab kita dicintai oleh Allah SWT. Begitupun yang lainnya, misalnya zakat mal, ya dia perlu lakukan tiap tahun ya, kalau memang ada zakatnya. Saum Ramadan jelas tiap tahun. Alhamdulillah yang sekali diwajibkan memang haji. Dan ini riwayatnya masyhur ya, karena ketika Nabi kita SAW mengatakan diwajibkan atas kalian haji. Saat itu ada sahabat yang bertanya, apa tiap tahun ya Rasulullah? Maka Rasulullah diam dan lalu diingat ya. Mungkin bisa di mute Mas, karena Mas Topan hostnya bisa di mute. Ya. Saudara Abi Umi Awal mungkin bisa di mute sebentar. Terima kasih Mas. Udah mute. Ya, semangat. Jadi kembali secara umum tidak sekali ya, bahkan dia mulai dari syahadat yang ada perintahnya jaddidu imanakum bila ilah, perbaharuilah iman kita dengan la ilaha illallah. Mungkin tambahan di situ memang iman kita itu naik turun ya. Iman itu naik turun ya. Artinya sholat kita aja naik turun secara ruhiyah, kadang enak sekali ya. Bacaan Al-Qur'an kita juga naik turun, kadang secara ruhiyah oke, kadang
kering sekali, bahkan loncat atau lewat satu halaman itu begitu beratnya. Kadang satu juz tidak terasa lewat dan kita menikmati hal tersebut. Jadi memang perlu diperbaharui keimanannya. Tadi khusus tentang haji, memang yang wajib sekali, ya, yang wajib sekali. Dan sekarang banyak juga para ustadz ulama kita yang mengingatkan memang mungkin afdal memang sekali. Kalaupun ada rezeki lain bisa diarahkan kepada hal yang lain, hal yang lain. Misalnya ya kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Karena pondasi haji atau tiang haji, alhamdulillah sudah cukup ya. Tinggal mungkin merawat nilai-nilai dari haji itu sendiri ya. Nilai-nilai yang beliau bawa dari haji itu sendiri. Ya. Wallahu a'lam. Kurang lebih begitu Kang Teddy. Terima kasih Kang. Sami-sami. Baik, selanjutnya silakan bagi Bapak dan Ibu sahabat yang ingin mengajukan pertanyaan atau berdiskusi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa nanya nih mengenai tentang syahadat. Selama ini kan kita diajarkan syahadat itu 2 kalimat syahadat ya, syahadatullah wa syahadatul rasul dari kecil hingga sekarang. Tapi kalau saya melihat di YouTube ya, itu yang orang Kristen yang convert ke Islam itu yang pembimbingnya menambahkan satu lagi syahadat mengenai tentang Nabi Isa, bahwa Nabi Isa adalah Rasulullah. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya 3 syahadat ini? Apakah ada sunnahnya? Zaman dulu juga barangkali yang masuk ke Islam kan bisa jadi banyak orang Kristen juga yang dulu itu. Nah, apakah syahadatnya juga seperti itu? Ada 3 kalimat. Ya. Baik, gitu aja Ustaz Irfan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, wallahu alam, tentu yang wajib tetap syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah, bahwa Muhammad adalah hambanya dan Rasul Allah, jadi hamba dan Rasulnya. 2 itu yang wajib. Ketika menambahkan wallahu alam, kalau mewajibkan maka tentu ya wallahu alam bisa jadi bermasalah karena mewajibkan sesuatu yang tidak wajib ya. Karena bisa berat ya, dia menambah syarat yang tidak disyaratkan oleh Allah SWT. Tapi husnuzon kita bisa jadi itu sekedar tambahan saja ya, tambahan saja yang seandainya orang yang convert tersebut pun menolak untuk menyampaikan itu, maka dia dibolehkan tetap lanjut acaranya, dia masuk Islam dengan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau Muhammadar Rasul ya. Jadi penambahan itu Allah yang jelas tidak diwajibkan ya. Jadi kalau orang itu mewajibkan ya itu yang jadi masalah karena mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Meskipun kembali sangat mungkin itu sebagai mendekatkan dia kepada agama sebelumnya. Hanya ini perlu diperjelas kepada orang tersebut bahwasanya syahadat yang penting atau yang diwajibkan 2 poin, yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ya, jadi wallahu alam, semoga tidak semarak dan akhirnya menjadi tren dan ya akhirnya malah jadi wajib ya, karena jelas itu tidak diwajibkan oleh syariat ini. Ya. Wallahu alam. Jadi kalau ketemu yang seperti itu mungkin bisa diam-diam dekati yang mengislamkannya, dan apakah itu diwajibkan atau enggak. Kalau diwajibkan ya kita ingatkan enggak boleh nambah syarat itu. Syariat hanya mensyaratkan 2 kalimat syahadat, enggak perlu ditambah. Kalau mau itu hanya khutbah saja, artinya disampaikan saja. Karena biasanya convert lalu ada khutbahnya kepada yang convert tersebutnya. Wallahu a'lam. Syukran. Afwan. Ada lagi Bapak dan Ibu, silakan. Masih ada waktu sekitar 5-4 menit. Assalamualaikum.
Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pan. Ya, kumaha. Alhamdulillah. Saya pernah mendengar ada sebuah kisah tentang haji ini kan salah satu pilar dari Islam. Seseorang akan berangkat haji, tapi karena tetangganya itu dalam keadaan kesusahan, dia serahkan biaya hajinya kepada tetangganya dan itu dianggap sebagai haji yang saya dengar. Tapi wallahu alam. Nah, terhadap konsep pilar ini, apakah sudah tercapai keutuhannya atau tidak? Karena dia tidak berangkat haji, tapi karena tetangganya kesusahan, dia bantu. Saya mendengar ada sebuah hadis katanya itu sudah tergantikan, mohon pencerahannya bagaimana? Ya, jazakallahu khair. Kang Yudi. Dari Surabaya, Surabaya Kang Yudi ya. Jakarta. Bentar. Ya. Ya. Alhamdulillah. Dari pembahasan sebelumnya Imam Nawawi mengutip ini tentang niat dan amalan, ada yang bisa dititipkan, ada yang tidak bisa dititipkan. Yang bisa dititipkan menurut beliau itu hanya zakat dan kurban. Jadi misalnya orang yang zakat, misalnya zakat ibu saya bayarkan di sini, maka ibu saya zakat fitrinya misalnya itu sudah terbayarkan dan itu sah. Kalau haji, maka ada syaratnya illam yaqdur, kalau dia tidak mampu. Jadi ada syarat tambahannya, itu bisa menjadi ibadah haji baginya, ya. Kalau memang orang itu sudah tidak bisa lagi untuk pergi haji, ya. Tidak bisa lagi pergi haji. Kasusnya para ulama bahas misalnya orang yang nazar tapi belum terlaksana lalu dia meninggal, bisa dihajikan dan insya Allah hajinya tercatat haji bagi orang yang nazar tersebut karena dia tetap wajib untuk berhaji. Orang yang telah bernazar itu punya hutang istilahnya. Atau orang yang memang sudah tidak mungkin bagi dia ya, untuk pergi ke Baitul Haram, ya, maka dia bisa mewakilkan itu. Tapi kalau dia mampu, maka dia tidak bisa mewakilkan kepada orang lain. Lalu bagaimana dia bayar tetangganya? Dia ada tadi tambahan dia tidak mampu, ya di satu sisi alhamdulillah itu pahala bagi dia. Ya, bisa jadi dia dapat pahala haji karena dia membantu orang haji misalnya dan seperti itu. Ya, tetapi kewajiban dia yang disebutkan dalam hadis ini yang para ulama sebutkan kewajiban seseorang yang mampu untuk berhaji itu belum terlaksana. Kalau dia mampu ya, Kang Yudi. Kalau dia berhalangan misalnya dia tidak mampu, ya maka tidak bisa seperti itu. Ya, di antara nas dalil yang disampaikan Imam Nawawi misalnya dan ulama lain tentang bab ini, misalnya ada seorang ibu yang bahkan menghajikan anaknya. Anaknya bahkan dibawa sih sebenarnya dalam kejadian itu. Anaknya dibawa, tapi ibunya bertanya, boleh nggak saya haji dengan dua niat? Niat saya dan niat anak ini. Dan niat kan bagian penting dari ibadahnya. Jadi si anak ini nggak niat ya, dia mungkin yang dia pikir dia jalan-jalan aja lalu rame begitu. Ya, menurut anak kecil itu. Ya. Tapi dia tanya kepada Nabi kita SAW dan Nabi SAW membolehkan. Jadi boleh niat itu haji bagi dia dan haji bagi anaknya. Dan para ulama dalam diskusi mengatakan karena anak itu memang belum bisa berhaji. Allahu a'lam. Jadi kembali kalau ada kemampuan tidak boleh diwakilkan seperti itu. Ya, jadi tidak bisa misalnya orang-orang yang alhamdulillah secara ekonomi ada, tapi dia malas misalnya. Hanya misalnya, tapi dia pokoknya dia tidak pergi haji lalu dia berangkatkan orang lain untuk haji, bisa jadi malah banyak hajinya dan dia merasa telah memenuhi kewajiban hajinya, maka itu salah. Kalau dia mampu, maka dia harus pergi sendiri untuk melaksanakan hajinya. Gitu Kang Yudi, Allahu a'lam. Siap, atur nuhun Kang Topan. Enggak, laksanakan Kang Yudi. Baik, terima kasih Mas Topan. Mungkin satu pertanyaan lagi Bapak dan Ibu, silakan. Betul. Ada. Sepertinya
sudah cukup Mas Topan. Barangkali ada sedikit penutup, Mas Topan, silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Vektor. Ya, terakhir rekan-rekan sekalian, ibu dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah SWT. Tentu ajakannya sebenarnya dalam hadis ini, mari kita bangun bangunan Islam kita, mulai dari syahadat kita sampai insya Allah. Alhamdulillah bagi rekan-rekan yang sudah Allah izinkan untuk haji, bagi yang belum semoga bisa segera haji, termasuk saya. Ya, semoga Allah memudahkan kita haji dan melengkapi bangunan Islam kita sebaik mungkin. Ya, melengkapi bangunan sehingga kita menghadap Allah SWT, kita bisa datang dengan membawa bangunan yang sempurna, bukan bangunan yang miring, apalagi bangunan yang roboh. Ya. Dan ini kita pendekatannya bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Ya. Tidak hanya zahir, tapi juga batinnya yang penting. Salat kita tidak hanya fisiknya, tapi batinnya. Ya. Zakat kita juga bukan masalah hartanya saja. Ya. Hati-hati, bukan masalah hartanya, tapi secara niat kita, memang kita ikhlas dengan dan mengharap ridha Allah SWT dengan zakat tadi dan seterusnya sampai kalau memang insya Allah Allah takdirkan kita bisa haji. Bagi yang belum, yang sudah alhamdulillah, semoga Allah merawat pahala hajinya dan menjadi berkah mewarnai kehidupannya sampai sekarang ya dengan ibadah hajinya. Mungkin itu insya Allah, semoga Allah memberi kita keistiqomahan bisa mempelajari hadis-hadis dari Nabi kita SAW selanjutnya, minimal di buku yang ditulis atau dirangkum oleh Imam Nawawi ini insya Allah. Jadi mungkin Afetar, silakan bisa ditutup. Baik, terima kasih Ustadz Topan dan juga terima kasih Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat yang telah meluangkan waktu pada pekan kali ini. Mari kita tutup kajian kita malam ini dengan doa kafaratul majelis sebagai salah satu ikhtiar kita, doa kita untuk menghapus dosa akibat apa yang terjadi di majelis ilmu ini. Dan salah satu riwayat dari An-Nasai, lafal Indonesianya adalah Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar kecuali Engkau, serta aku meminta ampun dan bertobat kepadamu. Mari kita melafalkannya dalam bahasa Arab, yaitu Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.